Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Dara Rindang, NIM T 2019-8141 dari Tadris Biologi 4. Saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi. Nomor 1, buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Contoh kasusnya yaitu saat Rasulullah didatangi oleh seseorang yang sedang membawa pencuri. Lalu Rasulullah memotong tangan dari pencuri tersebut. Dan hadis tersebut sudah menafsirkan Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan Allah SWT. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja? Menurut pendapat saya, argumen tersebut benar dan saya setuju, karena Al-Quran memanglah petunjuk dan rahmat bagi manusia, yang di dalamnya terkandung ayat-ayat yang menyatakan sebagai petunjuk. Seperti contohnya tadi, permasalahan tadi tentang pencurian yang sudah tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Nomor 3, jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19. Dengan adanya bencana yang datangnya dari Allah, sebagai seorang muslim, kita hendak berikhtiar dan bertawakal bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah merupakan suatu hal yang terbaik dan selalu ada hikmah meskipun itu musibah. Dan sebaiknya kita lebih mempertebal keimanan dan selalu bersikap ikhtiar dengan menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah SWT. Yang nomor 4, hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Berdasarkan hadis tersebut bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Di samping diwajibkan tentang menuntut ilmu, hadis tersebut memberikan pelajaran tentang pentingnya pendidikan untuk kemuliaan hidup. Pendidikan merupakan salah satu proses untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Dan dengan pendidikan, manusia akan lebih terhormat dan mulia di pandangan Allah SWT. Yang terakhir, jelaskan urgensi pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. 1. Agar memiliki pola pikir yang searah dengan hadis Rasulullah SAW. 2. Agar proses belajar mengajar lebih terarah. Dan yang ketiga, terbimbing agar memiliki pola pikir yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Prastika, NIM T 2019-8142 dari Biologi 4. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari studi hadis dan hadis tarbawi. Pertanyaan yang pertama, buktikan dalam satu contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Memang benar, hadis merupakan penjelas dari Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran lebih banyak berisi ayat-ayat yang sama daripada ayat-ayat yang jelas. Oleh karena itu dibutuhkan hadis untuk menjelaskan tentang makna dari ayat-ayat tersebut. Salah satu contoh kasus yang menjelaskan tentang bahwa hadis adalah penjelas dari Al-Quran ialah pada surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam Quran surat Al-Baqarah tersebut hanya diwajibkan kepada umat muslim untuk senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, namun tidak dijelaskan dari kapan dan hingga kapan umat muslim menjalankan ibadah puasa. Ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang bahwa umat
umat muslim itu berpuasa dari ketika ia melihat hilal dan berhenti ketika ia melihat hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa'anggubi alaikum fa'akmilu iddata sya'bana talatin. Yang artinya, berpuasalah kalian karena melihatnya, yaitu hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 1909. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa umat muslim menjalankan ibadah puasa ketika ia melihat hilal dan berhenti ketika ia melihat hilal kembali. Namun jika hilal hilang dari penglihatan manusia atau tidak dapat dilihat, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari lamanya. Maka 30 hari. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja? Memang benar, semua permasalahan yang ada di dunia ini, semua teori yang ada di dunia ini, semua harus dikembalikan kepada Al-Quran. Harus dibuktikan bahwa di dalam Al-Quran memang benar adanya seperti itu, karena tidak semua teori itu benar adanya. Dengan mengembalikan semua permasalahan kepada Al-Quran, maka akan ditemukan bahwa hal itu memang benar adanya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, mandi ketika datang dari bepergian, dan langsung mencuci pakaian. Hal ini akan mengurangi penularan COVID-19 kepada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu pada zaman Rasulullah ada sebuah penyakit menular bernama kusta. Ketika orang-orang terkena wabah tersebut, Rasulullah langsung memerintahkan kepada umat muslim yang terkena untuk melakukan karantina. Untuk mengatasi adanya pelanggaran dari umat-umatnya, maka Rasulullah membangun tembok-tembok tinggi agar orang yang terkena wabah tersebut tidak keluar dari lingkungan tersebut, agar tidak menulari orang yang tidak terkena. Pertanyaan yang keempat, bacakan dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa seseorang yang menginginkan dunia atau sukses di dalam dunia dan di akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Sama ketika kita baru lahir, kita tidak tahu tentang tata cara sholat, tentang ilmu-ilmu dunia, maka kita harus belajar, kita harus mempelajari apa dan bagaimana cara sholat tersebut untuk itu. Karena sholat merupakan bekal untuk kehidupan di akhirat nantinya. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan urgensi mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Sangat penting mempelajari ilmu hadis bukan hanya untuk seorang peserta didik atau seorang pendidik, namun juga kepada seluruh umat manusia. Karena di dalam hadis terdapat tuntunan-tuntunan kita untuk menjadi orang-orang yang beramal soleh. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik harus mempelajari tentang ilmu-ilmu tersebut yang nantinya kita akan memberikan kepada mereka atau anak didik kita nantinya. Dengan adanya ilmu-ilmu yang kita miliki, maka kita akan menambah wawasan tentang agama Islam kepada mereka yang nantinya akan berguna untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aulia Maidatul Rahmah, NIM T2019-8143 dari kelas biologi 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS tadi hadis dan hadis nabawi. Pertanyaan yang pertama, buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya muslim, tetapi dia lalai dalam sholatnya. Bahkan sesekali dia sholatnya tidak sesuai dengan anjuran Islam. Artinya sholatnya salah, baik dari segi bacaan maupun dari prakteknya. Minisnya dia berdalih bahwa sholat yang dia laksanakan sudah sesuai dengan anjuran Al-Quran. Akan tetapi di Al-Quran hanya diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tidak dengan prakteknya. Ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat
adalah terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Ayat tersebut masih bersifat mujmal atau global karena di dalam ayat tersebut masih tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, serta halangan-halangannya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari sinilah fungsi hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja? Menurut saya, kembali kepada Al-Quran dan hadis saja masih kurang, karena selain itu juga terdapat ijtihad sebagai sumber hukum ajaran Islam yang ketiga. Fungsi ijtihad adalah yaitu untuk mendapatkan suatu solusi jika terjadi suatu permasalahan yang harus ditetapkan hukumnya. Akan tetapi hukum tersebut tidak ditetapkan atau tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Nah, solusinya yang diterapkan oleh agama Islam yaitu yang pertama, dengan selalu menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, salah satu contohnya ialah dengan menjaga wudhu, selalu berwudhu. Nah, juga serta melaksanakan sunnah-sunnah wudhu, yaitu dengan menyela-nyela jari tangan, berkumur-kumur, serta memasukkan air ke dalam hidung. Selanjutnya yaitu lockdown atau karantina. Lockdown atau karantina sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW ketika terjadi suatu wabah penyakit yang bernama kusta atau diare. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk tidak keluar rumah agar tidak tertular virus tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tidak mengunjungi suatu tempat atau daerah yang mayoritas penduduknya tertular virus corona. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan selalu bersabar. Rasulullah sangat menganjurkan umat Islam untuk selalu bersabar ketika ditimpa suatu musibah. Nah, contohnya sekarang terjadi wabah virus corona. Nah, Rasulullah menganjurkan untuk selalu bersabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa penyakit atau sesuatu yang diberikan oleh Allah, baik itu berupa musibah, semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Yang terakhir, kita harus selalu berdoa kepada Allah semoga virus corona ini segera dimusnahkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang keempat, bacakan dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'alimu yantafi'u bi'ilmihi khairan min alfi 'abidin. Rawahu ad-Dailami. Artinya, dari Ali radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, yaitu orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut bagi orang lain akan lebih baik baginya daripada 1000 orang yang beribadah atau ahli ibadah. Nah, maksud dari hadis tersebut ialah menunjukkan atau menerangkan salah satu tujuan dari pendidikan, yaitu agar manusia memiliki ilmu pengetahuan atau memiliki sebuah ilmu. Nah, apabila manusia tersebut memanfaatkan ilmu tersebut, maka itu akan lebih baik baginya daripada 1000 orang yang beribadah atau ahli ibadah. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, jelaskan urgensi pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Nah, urgensi atau pentingnya khususnya bagi tadris biologi ialah yang pertama, agar kita mengetahui dan memahami ilmu-ilmu agama. Selain memahami ilmu-ilmu umum, kita harus mengetahui ilmu-ilmu agama. Nah, karena di dalam masyarakat, kalau kita sudah terjun di masyarakat, yang ditanyakan tidak hanya ilmu umumnya tetapi juga ilmu agamanya. Yang kedua yaitu ilmu hadis dapat dijadikan dalil setelah Al-Quran ketika kita sedang melaksanakan sebuah penelitian atau skripsi. Dan yang terakhir yaitu
Ilmu-ilmu yang terdapat di dalam ilmu hadis atau hadis tarbawi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu biologi. Salah satu contohnya seperti proses penciptaan manusia dan proses penciptaan alam semesta. Wallahu taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Syukran ala ihtimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.